Zoom meeting Umiku Mengaji. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zai? Alhamdulillah, taib, sehat Ustaz. Bagaimana tadi di perjalanan dari masjid Ustaz atau dari mana Ustaz? Dari masjid terus ada meeting juga dengan teman-teman memikirkan untuk bagaimana menggalang dana untuk membantu korban perang yang ada di Gaza dan Palestina Palestina. ya? Masya Iya, Allah. Taib. Ya, ya Allah. Allah. Mudah-mudahan Allah dimudahkan musta'an. segala sesuatu niatnya Allah Musta'an. Tapi Ustaz, sudah Alhamdulillah sudah masih tepat pukul 20 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Dan Masya jika Allah. sudah siap, kami langsung saja berikan waktu dan Zoom-nya pada Ustadz Ali. Tafadhol ya Ustadz Sempat Barakallahu tersampaikan fiik. Kang Zai mengenai tema Kang Zai? Ya, sudah tadi di chatbox dan juga di apa namanya diumumkan, di announce langsung oleh Hana untuk Oh, kajian malam hari ini ditekankan tentang sifat dan karakter Yahudi di dalam Al-Quran. Begitu. nah, Allah barik fikum. Baik Nah, Kang Zai. Anak akan mulai kajiannya ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita, atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat hidayah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nikmat ini selalu Allah Subhanahu wa taala jaga di dalam hati kita. Semoga nikmat ini selalu oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ditambah sehingga bertambah ilmu kita, bertambah keyakinan kita, bertambah kefiqahan kita akan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran utusannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin bertambah juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan bertambahnya iman, dengan semakin baiknya iman, semakin kita akan mencintai Allah, mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai apa yang mereka cintai dan membenci apa yang mereka benci, yang dibenci oleh Allah dan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu keniscayaan dan merupakan konsekuensi dari syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita atas konsekuensi syahadat kita mencintai siapa-siapa yang mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga karena kalimat tauhid dan syahadat ini juga kita membenci siapa-siapa yang membenci kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di surat Al-Maidah ayat 82, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sungguh kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita siapa yang paling besar permusuhannya dan kebenciannya terhadap orang-orang mukmin, Yahudi. Dan kemudian orang-orang musyrik. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala. Firman ini disampaikan 1400 tahun yang lalu, dan sejarah perjalanan hidup manusia menunjukkan kepada kita akan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Yahudi mungkin bisa misalnya berencana membuat kamuflase seakan-akan mereka tidak membenci kaum muslimin, tidak membenci orang kaum umat Islam. Namun ternyata itu tidaklah menjadi opsi yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan opsi itu. Mereka melakukan opsi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Betapa besar kebencian dan betapa kuatnya permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan kepada kita
bahwa mereka terus menyulut fitnah, menyulut perpecahan, menyulut peperangan melawan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sampaikan kepada kita tentang sifat dan karakter Yahudi yang seperti ini, yaitu di surat Al-Maidah ayat 64. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan kami timpakan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan setiap mereka menyulut api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berupaya membuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang karakternya Yahudi yang berupaya untuk terus membuat peperangan, membuat kerusakan di muka bumi. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang kerusakan yang jika kita membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerusakan yang mereka buat tidak keluar dari kota Madinah. Hanya segitu saja. Allah tidak menceritakan negeri Syam, Allah tidak menceritakan Amerika, Eropa, dan yang lain sebagainya. Allah tidak menceritakan sana dan sini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kota Madinah. Tapi Allah menyebutkan tentang apa yang mereka perbuat di kota Madinah dan sekitarnya. Namun Allah menyampaikan kepada kita wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Siapapun tidak selamat dari kejahatan dan keburukan orang-orang Yahudi. Artinya jangan bicara manusia. Allah pun mereka juga menyampaikan celaan dan hinaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaula alladhina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Itulah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Allah melaknat dan mengutuk mereka. Dan kemana mereka akan berpaling. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Gagasan ide anak Tuhan itu munculnya dari orang-orang Yahudi. Yang mereka ini mengklaim dirinya mereka adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Dan itulah klaim mereka. Subhanallah. Itulah yang mereka lakukan. Dari mana mereka mendapatkan ide dan gagasan sesat dan menyimpang ini tadi? Allah sebutkan di ayat ini, yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Mereka mengadopsi ajaran-ajaran dari Romawi, dari Yunani, Romawi kuno, dari Yunani. Dan kemudian mereka menjadikan itu sebagai bagian dari teologi dan ajaran mereka. Qatalahumullah. Allah melaknat mereka. Kemana mereka akan berpaling? Mereka sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu fakir. Allah itu miskin. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah orang-orang kaya. Kami akan catat apa yang mereka ucapkan dan pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa kebenaran. Dan kami akan timpakan, kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar ini. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui segala kejahatan dan apa yang mereka perbuat di muka bumi. Dan didiamkannya mereka bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu dan tidak peduli. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan suatu kaum dan memuliakan kaum yang lainnya. Menghinakan orang-orang Yahudi
dengan bertambahnya maksiat dan dosa mereka, sehingga ketika turun azab kepada mereka, mereka tidak bisa berkelit dan berkilah darinya. Dan Allah memuliakan orang-orang mukmin yang mereka menjadi korban di dalam peperangan ini. Mereka menjadi para syuhada. Mereka orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka berani berbohong atas nama Allah. Mereka menghalangi manusia dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat kebohongan mereka, akibat upaya mereka menghalangi manusia dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak mendapatkan laknat dan kutukan Allah sampai hari kiamat. Bahkan di antara nenek moyang mereka ada yang dijadikan sebagai kera dan babi sebagai hukuman terhadap mereka. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Sampaikan wahai Muhammad, maukah saya beritahukan kepada kalian yang lebih buruk dari itu semuanya hukumannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang Allah laknat mereka. Allah murka kepada mereka. Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Surat Al-Maidah ayat 60. Juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di surat Al-A'raf ayat 167, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, mengikrarkan, menegaskan kepada Bani Israel, kepada Yahudi, Allah akan mengutus kepada mereka sampai hari kiamat si orang-orang yang akan menyiksa mereka. Allah akan memunculkan untuk bangsa Yahudi orang-orang yang akan menyiksa mereka dengan penderitaan yang parah. Namun ini ada pengecualiannya, nanti insya Allah kita akan bahas. Apa yang menjadi pengecualian kenapa mereka tidak terkena penderitaan ini tadi. Namun ketika dua pengecualian yang Allah sebutkan nanti di ayat yang lainnya menunjukkan kepada kita akan itu yang menyebabkan mereka terlindungi dari azab ini. Jika tidak ada dua pengecualian itu, ya, maka mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih ini tadi. Maka kita tidak lupa dengan apa yang dialami oleh Bani Israel terhadap Hitler, terhadap Holocaustnya. Dan kemudian bagaimana pengusiran bangsa Amerika, Eropa, dan yang lainnya dari mereka. Yang akhirnya mereka memelas dan mengemis. Mereka datang ke Palestina meminta pertolongan, mengajukan permohonan. Jangan kecewakan kami setelah bangsa Eropa mengecewakan kami. Tapi ternyata beginilah balasan mereka terhadap saudara-saudara kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yahud tidaklah penyempatan nama terhadap mereka sebagai ahlul kitab itu menjadi sebuah pujian. Ternyata itu bukan sebagai sebuah pujian bagi mereka. Mereka disebut ahlul kitab. Adanya kitab suci di antara mereka. Kitab-kitab besar dan mulia. Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak cukup sampai di sana. Mereka adalah keturunan para nabi. Jika dihebohkan, ya misalnya sebagian wacana di masyarakat di negeri kita ini, apakah Habib keturunan nabi atau bukan, memang terjadi perdebatan tentang hal itu. Ya, namun kita melihat bahwa Yahudi tidak perlu diperdebatkan. Karena mereka dari Bani Israel. Jika bisa dipastikan mereka Bani Israel, maka mereka pasti keturunan Nabi. La syak. Tidak diragukan. Seluruh Nabi, dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai ke bawah, sampai Nabiullah Isa, adalah dari Bani Israel. Ya, dan hanya Nabi kita Muhammad SAW dari Bani Ismail. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bangsa yang diklaim memiliki kelebihan kitab suci yang ada pada diri mereka. Bangsa yang diklaim bahwa mereka keturunan para nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala di saat yang bersamaan menunjukkan kepada kita bahwa adanya kitab suci pada mereka. Adanya kemuliaan nasab yang ada pada mereka. Jika tidak diiringi dengan iman dan amal saleh, mereka menjadi bangsa yang paling busuk perangai dan sifatnya yang paling dibenci oleh umat manusia. Maka mereka ditunjukkan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita betapa buruknya karakter dan sifat-sifat mereka. Di dalam Al-Quran, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Maidah ayat 13, di antara karakter dan sifat Yahudi adalah mereka adalah suka berkhianat, suka membatalkan komitmen dan perjanjian. Inilah di antara sifat mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 13, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi." Dan karena mereka suka membatalkan perjanjian, maka kami laknat mereka, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati-hati mereka sebagai hati-hati yang keras. Mereka merubah-rubah firman dari tempatnya. Allah menunjukkan keburukan dan kebusukan Yahudi dengan berlapis-lapis dari apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Pertama, mereka suka berkhianat, suka membatalkan janji. Dan akibat itu mereka memiliki hati-hati yang keras. Mereka tidak peduli korban-korban mereka adalah wanita dan anak-anak. Mereka tidak peduli bahwa yang mereka hadapi adalah rakyat yang tidak turut andil di dalam peperangan. Mereka matikan listrik, mereka matikan air, ya, suplai listrik, suplai air mereka matikan, bahan pabrik-pabrik makanan mereka bom, mereka hancurkan. Mereka tidak peduli. Qulubahum qasiyah, hati mereka keras. Hati mereka keras seperti tidak punya hati. Dan Allah menunjukkan betapa buruk dan busuknya mereka. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Mereka merubah-rubah firman dari tempatnya. Jika firman Allah Subhanahu wa taala mereka rubah-rubah dari tempatnya, firman Allah mereka rubah, jangan bicara tentang perjanjian dan komitmen dengan mereka. Maka sejarah menunjukkan kepada kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, betapa sering Yahudi yang dijaga keamanannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Betapa seringnya mereka membatalkan perjanjian berulang demi berulang. Minum. Ya. Bagaimana mereka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah membatalkan perjanjian demi perjanjian. Pertama, Bani Nadir. Bagaimana mereka diusir? Karena mereka berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya Bani Quraidah. Antum tahu Bani Quraidah? Apa yang mereka perbuat? Yang jika makar mereka berhasil, apa jadinya ketika makar mereka berhasil? Maka kita yang hidup di zaman ini tidak akan lagi mendengar kata Islam. Tidak akan mendengar nama Muhammad. Kita tidak pernah tahu nama istilah Al-Quran dan yang lain sebagainya. Ikhwafillah, itu di antara makar besarnya Yahudi dengan berkoalisi dengan kaum Ahzab pada saat itu. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Nanti kita akan bicara. Ikhwafillah, kita akan membicarakan tentang peristiwa Khaybar. Bagaimana Yahudi Khaybar? Yang Khaybar ini menjadi mabesnya Yahudi. Yang mereka yang terusir dari Bani Nadir, yang selamat dari Bani Quraidah, dan Yahudi-Yahudi yang tersisa lainnya, mereka berkumpul di satu benteng besar mereka yang namanya Khaybar. Dan ternyata mereka tidak berhenti untuk berkhianat. Salah seorang wanita di antara mereka, ada yang menyajikan makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyajikan makanan paha kambing kepada Rasulullah SAW yang sudah mereka racun. Dan kemudian disajikan kepada Rasulullah SAW dan beberapa para sahabatnya. Maka Nabi menggigitnya satu gigitan dan menelannya. Namun kemudian daging itu berkata, "Ya Rasulullah, dagingku beracun. Jangan engkau memakanku." Namun terlanjur sudah tertelan satu telanan oleh Nabi SAW. Sedangkan beberapa sahabat yang makan bersama beliau semuanya mati. Semuanya mati syahid karena diracun oleh Yahudi ini tadi. Dan itu rasa sakit itu dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun sampai di akhir-akhir hayatnya. Sampai di akhir-akhir hayatnya beliau mengatakan, aku masih merasakan sakit akibat racun yang aku makan di Khaybar. Dan juga Palestina itu adalah saksi akan pengkhianatan demi pengkhianatan Yahudi yang tidak pernah selesai dalam sejarah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka hanya mengenal satu bahasa. Bahasa kekerasan. Bahasa kekuatan. Perang. Itu yang mereka kenal. Maka tidak heran jika keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ketika mereka minta supaya keputusan itu diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz pada waktu peristiwa Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, keputusanku terhadap mereka adalah laki-lakinya dihukum mati dan para wanita dan anak-anaknya dijadikan sebagai tawanan perang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, laqad hakamta fihim bihukmil malik. Engkau telah mengambil keputusan tentang mereka
dengan keputusan sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat buruk mereka, bahwa mereka adalah pembunuh para nabi. Mereka yang telah membunuh Nabi Yahya, membunuh Nabi Zakaria, dan banyak membunuh para nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 112. Suaranya masuk. Di 112 dari surat Ali Imran. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ditimpakan kepada mereka kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali dengan hablum minallah wa hablum minan nas, kecuali dengan pertolongan dari Allah dan pertolongan dari manusia. Dan mereka akan ditimpa murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan ditimpakan kehinaan. Itu adalah karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Itu adalah dikarenakan mereka menentang Allah, bermaksiat, dan karena mereka melampaui batas. Subhanallah ikhwafillah. Ayat ini menunjukkan kepada kita, jika para nabi saja mereka bunuh, para nabi mereka bunuh, bagaimana dengan manusia biasa? Bagaimana dengan wanita dan anak-anak? Nabi-nabi pun mereka bunuh, ya khafillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati rajulun qatalahu nabiyyun au qatala nabiyyan. Manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah orang yang dibunuh oleh nabi atau membunuh nabi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat buruk mereka adalah bahwa mereka menentang Allah dan Rasulnya. Mereka menentang Allah. Mereka berbuat zalim terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk. Dan mereka ketika mengetahui teman atau saudaranya berbuat zalim, mereka mendiamkannya. Mereka setidaknya mengingatkan, jangan zalim kamu. Setidaknya saja seperti itu pun tidak mereka lakukan. Mereka saling support di dalam kezaliman satu dengan yang lainnya. Jika yang di Filistin membunuh dan mengintimidasi dan menzalimi dan menyiksa dan menyakiti, maka yang di luar Filistin mensupport mereka untuk segala kejahatan dan kezaliman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Itu adalah karena mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Mereka tidak saling mengingkari perbuatan munkar yang mereka lakukan. Sangat buruk apa yang mereka perbuat. Satu berbuat kemunkaran, yang lain mendiamkan. Yang lain bahkan mensupport akan kezaliman tersebut. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka, jika di antara mereka ada yang berbuat kezaliman dengan harta misalnya, memakan hak orang lain dengan cara yang zalim, maka mereka akan menjadi pelopor untuk hal itu dan saling support satu dengan yang lainnya dengan hal tersebut. Jangankan bicara orang-orang awamnya. Orang-orang berilmu mereka, ulamanya mereka pun mendiamkan kemunkaran ini. Maka Allah tunjukkan kepada kita kebusukan dan keburukan mereka itu di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ma'idah ayat 62 dan 63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Kamu melihat mayoritas di antara mereka bergegas di dalam berbuat dosa dan kezaliman, dan mereka suka memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, memakan harta yang haram.
Sangat buruk apa yang mereka perbuat. Dan kenapa orang-orang alim mereka, para pendeta mereka, tidak melarang mereka untuk mengucapkan perbuatan-perbuatan dosa dan memakan harta yang haram ini, harta haram yang ini tadi? Sangat buruk apa yang mereka perbuat. Maka antum perhatikan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tatanan ekonomi riba konseptornya adalah Yahudi. Yang mengampu segala kebijakan-kebijakan ekonomi ribawi Yahudi. Mereka terus berupaya untuk menguasai ekonomi dunia dengan sistem riba yang mereka buat. Yang dengan itu mereka menguasai dan sekaligus juga membuat kerusakan di seluruh muka bumi. Apa yang terjadi, inflasi yang terjadi di sana sini, semakin terpuruknya kehidupan umat manusia secara ekonomi, semakin terjadinya kerusakan dari sisi ekonomi, tidak lain dan tidak bukan adalah peran Yahudi yang luar biasa di dalam upaya mereka untuk membuat tatanan ekonomi dunia yang sangat buruk ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara sifat buruk mereka, bahwa mereka suka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, namun mereka sembunyikan hal tersebut. Bismillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita di surat Ali Imran ayat 187. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila. Fabi'sa ma yashtarun. Surat Ali Imran ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil komitmen kepada orang-orang yang diberikan kitab suci kepada mereka, Yahudi dan Nasrani. Latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Kamu harus menjelaskannya kepada manusia dan jangan kamu sembunyikan itu. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Namun mereka lemparkan komitmen dan janji itu ke punggung mereka. Komitmen dengan Allah saja mereka khianatin. Mereka berkhianat dengan komitmen kepada Allah. Wasyaraw bihi thamanan qalila. Dan mereka membeli dengan segala pengkhianatan itu harga yang murah. Mereka membeli dunia. Fabi sama yashtarun. Maka sangat buruk apa yang mereka beli. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka dengan sengaja menyembunyikan banyak kebenaran. Mereka dengan sengaja menyembunyikan segala kebaikan yang semestinya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Hanya karena mereka ingin mengejar ambisi duniawi mereka. Dan ikhwafillah, di antara sifat mereka adalah hasad, iri dan dengki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat iri dan dengki ini merupakan karakter spesialnya Yahudi. Allah menyampaikan di surat Al-Baqarah ayat 109, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Dan banyak mayoritas orang-orang ahlul kitab itu berharap untuk mengeluarkan kalian dari keimanan kalian untuk menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Mayoritas ahlul kitab berupaya mengharapkan kita untuk murtad keluar dari agama kita, untuk menjadi orang-orang kafir. Hasadam min indi anfusihim. Itu adalah karena hasad, iri yang ada di dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Padahal setelah jelas kebenaran kepada mereka. Yang semestinya, jika mereka mengetahui Islam itu adalah agama yang benar, semestinya adalah jangan mereka ini hasad terhadap kita. Harusnya mereka memeluk kebenaran ini, menerima kebenaran itu. Namun mereka alih-alih untuk beriman, malah mereka berharap kita yang sudah beriman untuk menjadi kafir, tidak menjadi orang-orang beriman seperti mereka yang juga tidak beriman. Ikhwafillah. Mereka ini di antara karakternya Yahudi adalah bangsa pengecut, penakut. Di dalam medan perang, mereka tidak berani face to face. Mereka tidak berani berhadapan lawan tanding, berhadapan muka. Itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surat Al-Hasyr ayat 14. Allah sampaikan, La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid.
tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika biannahum qaumun la ya'qilun. Surat Al-Hasyr ayat 14 Allah sampaikan, mereka tidak memerangi kalian secara keseluruhan kecuali mereka di kampung-kampung yang tertutup, di kota-kota atau di balik-balik tembok. Permasalahan di internal mereka begitu sangat kuatnya. Kamu mengira mereka adalah satu, namun hati mereka bercerai-berai. Itu adalah karena mereka kaum yang tidak berakal. Allah Subhanahu wa taala membongkar kepada kita banyak sifat dan karakter Yahudi ikhwafillah agar menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Di surat Ali Imran ayat 111 Allah sampaikan kepada kita, la yadurrukum illa adzaw wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Mereka tidak akan memerangi kalian kecuali dengan upaya menyakiti, menzalimi, berbuat intimidasi, kezaliman, ngebom jarak jauh, dan hanya seperti itu. Andai kata mereka berperang berhadapan dengan kalian, mereka akan lari tunggang langgang dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyampaikan demikianlah yang terjadi dari mereka. Dari bagaimana peristiwa Khaybar, Allah hinakan mereka. Dan sebelumnya Yahudi Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, semuanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat bagaimana dalam kondisi peperangan seperti ini, anak-anak kecil, anak-anak pemuda-pemuda yang hanya dengan batu, bersenjatakan batu, mereka harus melawannya dengan tembak. Mereka harus mengebom mereka dari jarak jauh. Ya, yang cuma menggelindingkan kepada mereka ban bekas. Mereka harus lari tunggang langgang karena hanya ban bekas yang digelindingkan kepada mereka. Ini adalah pengecutnya Yahudi. Dan juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat tercela mereka, yaitu mereka yang terus berupaya berbuat kerusakan di muka bumi. Maka broker-broker kerusakan yang memproduksi konten-konten rusak, yang memproduksi produk-produk merusak dari narkotika dan obat-obatan, khamr yang memabukkan, menjadi germo-germo terhadap perzinahan, yang membuat konten-konten kerusakan, film-film porno dan yang semisalnya, dan menyebarkan segala ide-ide dan pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang, ya, yang memunculkan gagasan-gagasan Darwinisme, ateisme, agnostisisme dan agnostik dan yang lain sebagainya. Yahudi, mereka adalah yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan beragam cara, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 64, wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan mereka berupaya berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwafillah, dan di antara upaya mereka, di antara sifat buruk mereka yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, bahwa mereka adalah orang yang paling ambisi terhadap kehidupan dunia, sangat berambisi luar biasa terhadap kehidupan dunia. Mereka sangat rakus dan ambisi. Ambisi dan rakus mereka itu bisa membuat mereka ingin mengurangi populasi kehidupan manusia di muka bumi. Mereka ingin menguasai ekonomi dunia. Mereka ingin menguasai apapun yang ada di muka bumi untuk kemaslahatan hidup mereka, untuk melanggengkan kesejahteraan kehidupan dunia mereka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di surat Al-Baqarah dari ayat 94 sampai 96. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bizzalimin. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'madun. Allah menyampaikan kepada kita, sampaikan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi itu, jika memang benar kalian ini mengklaim bahwa kalian adalah orang-orang yang berhak masuk surga nantinya di negeri akhirat, bahwa itu memang jatah kalian saja, murni kalian yang bakal masuk surga, bukan yang lainnya, fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Beringin mati, maka berharaplah kematian untuk diri kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.
Dan sekali-kali mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian karena ulah-ulah tangan-tangan mereka, karena kejahatan tangan-tangan mereka. Mereka tidak akan berharap cepat-cepat mati. Dan Allah Maha tahu dengan orang-orang yang zalim. Dan sungguh kamu akan mendapati manusia yang paling ambisi terhadap kehidupan dunia adalah Yahudi. Dan kemudian orang-orang musyrik. Mereka berharap, salah seorang di antara mereka berharap agar umur mereka dipanjangkan sampai 1000 tahun. Dan itu pun tidak akan menghindarkan mereka dari azab Allah walaupun dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka perbuat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama seperti Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat-ayat ini beliau menjelaskan bahwa hai Yahudi, jika kalian meyakini bahwa kalian adalah kekasih-kekasih Allah, kalian anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, bahwa kalian bakal masuk surga dan kalian akan dijauhkan dari api neraka, yang lainnya masuk neraka, kalian hanya masuk surga. Ayo mubahalah, ayo sumpah laknat. Ayo sumpah laknat supaya kita saling mendoakan siapa yang berdosa, siapa yang berbohong, yang berdusta, maka dia akan mendapatkan kematiannya segera. Karena sumpah laknat itu akan menunjukkan dengan segera apa yang benar dan siapa yang salah. Namun karena mereka tahu ya khwafillah, bahwa mereka ini berbohong, bahwa mereka ini ambisi terhadap kehidupan dunia. Sumpah laknat seperti ini mereka tidak akan pernah mereka mau lakukan. Ya, karena mereka sangat berharap dan mereka tahu, andai kata mereka melakukan sumpah laknat ini, mereka bakal cepat-cepat mati. Dan itu bertentangan dengan segala keinginan mereka. Karena mereka berkeinginan hidup yang lama, hidup yang langgeng, hidup yang 1000 tahun bahkan mereka berharap seperti itu. Ikhwafillah, Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini, walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Sekali-kali mereka tidak akan pernah berkeinginan untuk mati selama-lamanya akibat ulah-ulah tangan mereka. Dan ini menjadi sebuah mukjizat besar dari Al-Quran. Bagaimana tidak? Berharap mati saja tidak pernah muncul di dalam hatinya seorang Yahudi. Mereka takut mati. Mereka berharap hidup panjang. Mereka tidak berharap mati. Berharap mati saja mereka tidak mau. Ikhwafillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau tamannawul mauta la syaraqa ahaduhum biriqihi." Wa qala aidan lau tamanna al-yahudu al-mauta lamatu. Andai kata ada di antara mereka yang berkeinginan mati, berhayal mati saja, mereka bakal tersedak dengan air liur mereka sendiri dan mati. Dan bahkan dalam ucapan beliau yang lain, andai kata mereka berkeinginan mati, mereka bakal mati. Namun mereka tidak punya. Untuk keinginan mati saja nggak ada. Dan itu menjadi bukti benarnya Al-Quran yang Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat dan karakter Yahudi adalah bangsa yang kikir, bangsa yang bakhil. Dan mereka yang malah menuduh Allah dengan kebakhilan dan kekikiran. Maka Allah balas, Allah jadikan mereka sebagai bangsa yang penuh dengan kekikiran dan kebakhilan. Mereka ketika Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan baginya dengan lipat ganda yang banyak. Maka orang-orang Yahudi ini pun datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Muhammad, Tuhanmu miskin ya, sampai membutuh pinjaman kepada kami." Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka berupa apa? Menjadikan mereka bangsa yang paling bakhil dan kikir. Menjadi bangsa yang paling kikir dan bakhil. Di surat Al-Maidah ayat 64 Allah firmankan, "Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha." Maka dibelenggulah kedua tangan mereka dan dilaknatlah mereka akibat apa yang mereka ucapkan. Namun kedua tangan Allah terbentang. Allah menafkahkan bagaimana yang Allah kehendaki. Maka antum akan dapati ikhwafillah, Yahud adalah bangsa yang paling bakhil dan kikir. Mereka lah yang mengajarkan kepada kita ekonomi yang menghitungkan sampai ukuran yang sen demi sennya. Mereka yang tidak mengenal keberkahan. Mereka yang tidak mengenal untuk samaha, kurang lebih di dalam transaksi jual beli. Mereka memperhitungkan setiap sennya. Dan mereka menganggap itu sebagai sebuah keberuntungan ketika bisa mengakali partnernya.
atau mengakali kliennya atau konsumennya, itu sebagai sebuah keberuntungan bagi mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara sifat dan karakter mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, yaitu bahwa mereka adalah bangsa yang selalu hina, menjadi bangsa yang sangat dihinakan oleh Allah. Mereka akan terus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka ditimpakan dengan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Apa maksudnya hablum minallah wa hablum minan nas ini? Seringkali sebagian kita, terutama di negeri kita di Indonesia ini, seringkali salah paham dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Sebagian kita selalu mengartikan hablum minallah wa hablum minan nas itu adalah hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Sedangkan maksud ayat ini bukanlah itu. Ya, maksudnya ayat ini hablum minallah, mereka Yahudi itu akan terus ditimpakan oleh Allah. Kehinaan dimanapun mereka berada. Kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Maksudnya apa dengan pertolongan dari Allah hablum minallah ini tadi? Yaitu ketika yang mereka hidup di masyarakat yang di bawah kekuasaan Islam. Seperti di masa Nabi Muhammad SAW sebelum mereka berkhianat. Mereka terlindungi, mereka terjaga, mereka tidak diapa-apakan. Seperti ketika Palestina dan Al-Aqsa di dalam penguasaan kaum muslimin. Di masa dinasti Turki Utsmani misalnya. Di masa dinasti Turki Utsmani, mereka boleh hidup di Al-Aqsa, ya, di Palestina dan di Al-Aqsa. Mereka boleh menunjukkan jati diri dan eksistensi mereka sebagai Yahudi. Berpakaian ala mereka, beribadah gaya mereka. Ya, selama mereka tidak mengkhianati perjanjian, maka mereka tidak akan dipaksa untuk menjadi seorang Muslim. Itu yang terjadi. Hablum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nasrani menguasai mereka, menguasai Al-Aqsa, mereka tidak boleh menunjukkan eksistensi mereka. Yahudi tidak diperkenankan memakai pakaian khas mereka. Atribut-atribut keagamaan mereka tidak boleh menonjol. Bahkan mereka harus menunjukkan jati diri seperti seorang Nasrani. Itu yang terjadi Yahudi di bawah kekuasaan Nasrani. Namun tidak terjadi di bawah kekuasaan Islam. Dengan hablum minallah di kota Madinah, dia hidup terjaga, aman. Tidak terintimidasi. Tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam dan seterusnya. Hablum minan nas, apa yang dimaksud dengan hablum minan nas? Pertolongan dari manusia yang memberikan pengamanan kepada mereka dan penolongan kepada mereka, yang melindungi mereka. Itu hablum minan nas. Nah, ikhwafillah, dijelaskan oleh para ulama, yaitu ketika misalnya mereka di bawah naungan negara-negara Nasrani misalnya, atau negara-negara Yahudi yang lainnya, atau yang mensupport mereka dengan seperti misalnya Amerika atau Inggris atau yang lainnya yang mensupport mereka, yang mengatakan bahwa bersama mereka, ya, berada di barisan mereka. Namun semua hal itu tidak menghilangkan kehinaan yang ada pada diri mereka. Setiap manusia yang masih memiliki akal dan hati nurani akan mengatakan bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak beradab, tidak seperti manusia, tidak berperi kemanusiaan. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun bagaimanapun persenjataan yang mensupport mereka dengan segala apa yang mereka miliki dan punya, ya, walaupun mereka memiliki persenjataan bom nuklir atau tank atau pesawat atau apapun itu semuanya dengan segala kekuatan yang mereka miliki tidak membuat mereka menjadi orang-orang mulia, tetaplah orang-orang yang selalu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya Nabi kita Muhammad SAW telah berjanji bahwa mereka akan terusir, mereka akan diintimidasi, akan dikalahkan oleh umat Islam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, satu qatilun al Yahud, kalian akan memerangi orang-orang Yahudi, hatta
Yaqulu syajaru wal hajaru. Sampai pohon dan batu pun akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, inna min warai Yahud faqtulu. Sampai pohon dan batu akan berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa janji itu pasti terjadi. Ketika umat Islam benar-benar dia mengikhlaskan dirinya di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Benar-benar karakter dan sifat mereka adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar sesuai dengan yang Allah syaratkan untuk mendapatkan kemenangan, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Jika kita memenuhi syarat-syarat itu, di saat itulah semua janji itu akan Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semuanya. Namun tetap dalam kondisi apapun ikhwafillah, kita tidak ada kata kalah bagi umat Islam. Karena jika mereka tersakiti, ya, jika kita tersakiti dan merasa terluka dan tersakiti, mereka pun juga terluka dan tersakiti. Namun yang berbeda adalah mereka tidak punya harapan, sedangkan kita memiliki banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah. Dan kita meyakini sebagaimana janji Allah, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah pasti memberlakukan ketetapannya, namun mayoritas manusia tidak menyadari hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian contoh ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tentang sifat dan karakter serta ciri-ciri Yahudi. Dan juga di antara sifat dan karakter mereka yang perlu antum waspadai dan sadari, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mereka tidak akan pernah ridha kepada kita kecuali sampai kita mengikuti ide dan gagasan dan pola hidup dan pola pikir mereka. Allah menyampaikan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Dan orang-orang Yahudi serta Nasrani, mereka tidak akan senang. Mereka tidak akan rela sampai kamu mengikuti millah mereka. Sampai kamu mengikuti pola hidup mereka, cara beragama mereka, pola pikir mereka. Sampaikan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah lah, itulah petunjuk. Jika mencari ide dan gagasan yang benar, maka ide itulah hidayah dari Allah. Tidak ada yang lain. Hidayah dari Allah itulah petunjuk. Dan jika engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, maka kamu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ikhwafillah, sebagaimana kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, tidak ada seorang Yahudi pun maupun Nasrani pun yang ridha kepadamu, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin mereka senang kepadamu. Maka jangan pernah mencari ridhonya mereka. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, jangan pernah mencari ridhonya mereka yang sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka. Namun fokuskanlah hidupmu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajak mereka kepada kebenaran. Karena yang kamu ajak kepada mereka itu, yang kamu mengajak mereka kepada kebenaran tersebut, itulah jalan yang sejatinya, yang sebenarnya, jalan kebenaran. Yang menyatukan kalian dengan mereka adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lurus ini, agama yang benar ini. Bukan mencari ridhonya mereka. Bukan mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Karena Yahudi, mereka saling bermusuhan dengan Nasrani. Demikian pula Nasrani saling bermusuhan dengan Yahudi. Mereka tidak akan kumpul Yahudi dan Nasrani pada satu orang saja. Dan mereka itu menunjukkan tidak akan mungkin dua agama kumpul pada satu orang. Nah, demikian pula hidayah dengan kesesatan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada pilihan lain bagimu kecuali kamu menempuh jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Itulah titik temu, itulah kebenaran yang satu-satunya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Ini ikhwafillah sekilas gambaran sifat
dan karakter Yahudi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ustaz, maaf, keklik mikrofonnya Ustaz. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita membaca bagaimana penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua surat ini, surat Al-Baqarah dan Ali Imran, sampai pernah sekali waktu salah seorang tabi'in mendengarkan tafsirnya Ibnu Abbas terkait surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Beliau saking takjubnya, beliau mengatakan, andai kata ada Yahudi atau Nasrani mendengarkan tafsirnya Ibnu Abbas terkait dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, niscaya mereka pasti masuk Islam. Niscaya mereka pasti masuk Islam. Ini menunjukkan dahsyatnya Al-Quran. Barakallahu fikum. Sampai di sini ya khawafillah. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan dari yang disampaikan. Allah ibarik fikum jami'an. Baik. Baik. Masya Allah, barakallahu fiikum jami'an ya Ustazuna. Eh, eh, untuk selanjutnya, Masya Allah, di sini sejak tadi tengah kajian sudah ada yang bertanya melalui chatbox salah satu akhwat di Zoom meeting ini. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustadz dan juga keluarga, panitia, peserta Amin. kajian, serta seluruh saudara Muslim di seluruh dunia. Dan semoga Allah memberikan kekuatan pada saudara-saudara Muslim di Palestina. Amin ya Robbal Alamin. Ya Rabbal. Ingin bertanya, pertanyaannya adalah, apakah sebab sebenarnya perang antara Palestina dan Yahudi? Demikian pertanyaan Ustaz, jazakallahu khairan. Allah ibarik fik. Nah, inilah sedihnya anak pribadi dan para ulama, para ustadz, para dai yang ketika banyak dari kita, dari kaum muslimin tidak memahami tentang cerita dan sejarah, ya, tidak memahami cerita dan sejarah. Sederhananya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Untungnya kita ini telah diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata misalnya Belanda yang masih berkuasa di negeri kita atau Jepang masih berkuasa di negeri kita dan mengklaim inilah negeri mereka, mengklaim Indonesia ini adalah negerinya mereka. Maka kemudian semua para pejuang nasional, para pejuang yang berupaya untuk mengambil kembali hak mereka yang diintimidasi, yang dijajah oleh Belanda ini tadi, maka Belanda akan melihat bahwa semua pejuang nasional itu sebagai teroris. Belanda akan melihat Pangeran Diponegoro, Belanda melihat Imam Bonjol itu sebagai teroris. Semua gerakan-gerakan kemerdekaan yang dibentuk sebelum kemerdekaan ini terjadi, seperti misalnya Hos Cokro Aminoto, misalnya Haji Umar Said Cokro Aminoto ketika mendirikan Syarikat Islam, ya, misalnya kemudian munculnya Budi Utomo, itu pasti dianggap sebagai gerakan-gerakan subversif. Kenapa? Karena berkeinginan untuk membentuk negara kemerdekaan Kesatuan Republik Indonesia. Inilah perjuangan bangsa Palestina yang mereka ini memperjuangkan hak mereka yang diambil, yang dirampok dan dirampas oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mereka, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup sekedar dengan penjajahan. Bahkan mereka mencoba menghapus sejarah. Mereka ini, antum tahu bahwa negara Yahudi ini berdiri tahun 1948 di Palestina. Yang sebelum 1948 tidak ada ceritanya Yahudi. Mereka baru kurang lebih 20 tahunan mereka karena akibat Perang Dunia Pertama mereka terusir dari sana dan sini. Mereka tidak punya tempat untuk tinggal. Mereka mengemis kemana mereka bisa tinggal. Amerika menolak mereka. Eropa menolak mereka. Banyak negara-negara di muka bumi menolak mereka. Tidak mau menerima pengungsi-pengungsi Yahudi ini tadi. Namun karena mereka kelaparan, mereka penuh dengan kelemahan dan seterusnya, maka kemudian bangsa Arab Palestina membantu mereka. Mengirimkan makanan ke kapal-kapal pengungsi mereka. Mempersilahkan mereka untuk tinggal. Dan terus demikian. Namun
Kasihan saudara kita bangsa Arab Palestina pada saat itu. Mereka tidak sadar bahwa bangsa yang mereka tolong ini adalah anjing yang tidak pandai berterima kasih kepada yang memberi makan kepadanya. Yang kemudian menggigit tangan yang telah memberi makan kepada mereka. Allahul Musta'an. Jadi jika antum lihat ikhwafillah bahwa sumber peperangan yang terjadi adalah upaya untuk merebut kembali kemerdekaan yang dirampas dan dirampok oleh mereka. Dan tidak cukup sampai di situ. Bagaimana penjajahan ini diamini oleh seluruh dunia. Seluruh dunia mengamini itu. Karena memang tidak ada pilihan lain bagi Amerika dan Inggris kecuali adalah untuk seperti itu. Mereka tidak akan mau menerima lagi pengungsi-pengungsi Yahudi yang sekarang jumlahnya sudah sekian juta orang. Mau ditaruh di mana lagi? Jika bukan ditaruh di tempat itu, ya, yang katanya bahwa dulu nenek moyang mereka punya sejarah tinggal di sana. Antum harus sadar ya, khawafillah. Jika dikatakan bahwa mereka nenek moyangnya Bani Israel dulunya pernah tinggal di Palestina. Kita tanya, bagaimana tiba-tiba Bani Israel kok nenek moyangnya dulu pernah tinggal di Palestina? Ceritanya adalah setelah mereka terusir dari Mesir, ya, setelah mereka menyelamatkan diri dari serangan Firaun dan Firaun ditenggelamkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa dan Harun. Kemudian mereka dipersilahkan untuk masuk ke Palestina, tapi mereka tidak mau. Mereka enggan. Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Setelah itu kemudian mereka masuk ke Palestina dengan peperangan. Ya, setelah sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dengan peperangan dengan Nabi Yosua, ya, nabi mereka, salah seorang tokoh mereka, berperang dengan Yosua. Dan mereka membunuh wanita, membunuh anak-anak, membakar tanaman, membunuh binatang. Semuanya dibunuh dan itu disebutkan di dalam Alkitab. Disebutkan di dalam Alkitab. Ya, di dalam kitab Yosua setelah lima kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama. Itu diceritakan dengan detail bagaimana mereka berupaya seperti itu dan mereka eksis kurang lebih 70 tahun. Jadi di sini kita mengetahui bahwa dulunya mereka masuk ke Palestina dengan upaya menyerang, penjajahan. Mereka bertahan 70 tahun. Tapi apakah mereka karena pernah menjadi penjajah selama 70 tahun, tiba-tiba kemudian sekarang mereka punya hak untuk menduduki Palestina? Kita tanya balik. Apa jadinya jika misalnya Belanda yang pernah menjajah 350 tahun di negeri ini, kemudian dia balik lagi dan mengklaim ini adalah haknya. Karena dari dulu 350 tahun lebih lama daripada Indonesia merdeka. Mereka pernah menduduki negeri ini. Apakah itu menunjukkan bahwa Belanda punya hak untuk negeri kita? Sama sekali tidak. Ya. Dan adanya keturunan demi keturunan yang lahir di Palestina dari generasi demi generasi bukan menjadi jaminan dan garansi bahwa mereka tiba-tiba menjadi hak pemilik tanah tersebut dan kemudian melupakan hak pemilik dari pemilik tanah itu yang sebenarnya, yaitu bangsa Arab Kanaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, sangat detail sekali, sangat jelas sekali penjawaban dari Ustadz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Untuk selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya, disilahkan. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chatbox ataupun juga mengklik tombol resen agar dapat bertanya secara interaktif dengan Ustazun Ali. Pertanyaan kedua melalui chatbox di sini ada dari Ummu Firly. Bismillahirrahmanirrahim. Kelicikan Yahudi adalah menyembunyikan kebenaran. Apakah kebenaran yang dimaksud adalah dalil dari ayat-ayat Al-Quran atau kebenaran yang mereka buat-buat sendiri hingga banyak orang tertipu karena kelicikan Yahudi? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ikhwafillah rahimani wa Jazakumullah. rahmat. Wa fiik barakallah. Wa jazakumullah khairan. Antum melihat bahwa kebenaran yang paling gamblang adalah kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Mereka sadar akan itu. Mereka tahu akan kebenaran ini. Tapi tahunya mereka akan kebenaran itu tidak dengan gampangnya membuat mereka itu kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka tahu akan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang tadi Anda singgung beberapa ayat-ayat tersebut. Bahwa Allah menunjukkan keinginan mereka saja. Hasrat mereka untuk mati pun gak bakal ada, kata Allah. Dan itu jaminan dari Allah. Tidak akan mungkin kamu mendapati Yahudi mengharap untuk mati. Allah telah tegaskan seperti itu. Dan ini menjadi kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala akan firman-Nya.
bahwa mereka tidak akan memiliki ambisi untuk cepat-cepat mati. Mereka berambisi untuk hidup lama di muka bumi. Ini sekedar contoh. Jika kebenaran yang terang benderangnya seperti sinar matahari bagi mereka, mereka sembunyikan, apalagi banyak kebenaran yang ada di kehidupan dunia. Maka mereka suka berbuat kebohongan-kebohongan. Ya, contoh sederhana saja misalnya. Teori-teori Darwin misalnya, ya, yang mereka paksakan bahwa evolusi ini sebagai asal usul kehidupan. Apa bukti untuk teori Darwin? Apa pembenaran untuk itu? Karena teori Darwin ini kan diyakini artinya adanya evolusi dari satu sel kemudian ke multisel dan terus demikian seperti itu. Dan teori evolusi tidak terjadi dalam satu malam. Artinya terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, ratusan atau bahkan ribuan tahun. Yang itu mengharuskan adanya makhluk antara. Artinya tidak tiba-tiba makhluk air tiba-tiba jadi makhluk darat. Tapi ada proses evolusi yang artinya menjadi makhluk yang separuh darat dan separuh air, misalnya ikan berkaki misalnya. Misalnya seperti itu. Kalau itu terjadi dan pernah terjadi proses seperti itu, maka pasti setidaknya akan banyak karena proses evolusi bukan terjadi pada satu spesies atau terjadi pada satu kelahiran yang tidak normal misalnya, tapi akan terjadi secara masif, secara banyak. Nah, jika itu pernah terjadi, pasti akan banyak fosil makhluk antara yang separuh ikan, berkaki misalnya, dan terus seperti itu, separuh makhluk udara, makhluk darat misalnya. Tapi ini tidak pernah terjadi, satupun fosil tidak pernah membuktikan hal ini. Mereka terus berbohong dengan teori-teori kehidupan, dengan banyak ilmu pengetahuan tentang penyakit dan virus. Mereka doyan bikin virus, doyan bikin obatnya untuk mengejar kehidupan dunia. Mereka yang sengaja membuat segala kerusakan ini tadi untuk mempertahankan kehidupan mereka. Mereka ingin menghabisi banyak etnis manusia dan di saat yang bersamaan mendapatkan keberuntungan yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan hidup mereka. Allahul Musta'an. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali untuk penjelasannya. Dan begitulah kelicikan Yahudi dan keserakahan kenampakan Yahudi yang mengedepankan hawa nafsu untuk keuntungan di dunia, kepentingan mereka. Untuk selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya melalui resen, kami persilahkan untuk resen terlebih dahulu. Insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute. Kami masih memberikan kesempatan, masih ada waktu untuk bertanya. Disilahkan jemaah. Umu Amr, barangkali ada pertanyaan. Biasanya ada pertanyaan titipan jemaah di Amerika maupun juga Kanada. Baik, rupanya tidak ada lagi pertanyaan, Ustadz, di Alhamdulillah. chatbox maupun Iya, juga jazakallahu di khairan Kang Zai. interaktif. Ada Kang Zik. Oh, Ustadz ada Afwan. ternyata. Baik, silakan. Silakan. Barakallah. Iya Ustadz, pertanyaannya begini Ustadz. Melihat perkembangan situasi terakhir yang terjadi di dunia internasional, khususnya di perang tadi antara Israel dan Palestina, dan banyak kebodohan yang khususnya dari kaum muslimin juga, yang menyetarakan agama dengan masalah keduniawian. Dan itu Nah, biasanya terjadi juga di keluarga-keluarga kami, Ustadz. baik. Sepertinya pingin marah atau sedih melihat ada yang berkomentar-komentar justru yang dibela bukan kebenaran, tapi hanya mengkultuskan. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana ya Ustadz sebaiknya sikap kita? Dan apakah juga perlu kita punya sholat-sholat atau doa-doa khusus buat saudara-saudara kita yang dizolimi dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Palestina itu diberikan kemenangan atau diberikan hak-hak yang memang mereka miliki. Mohon nasihatnya Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan. barakallahu fikum. Nah, memang yang pertama yang harus kita eh, lakukan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah mendoakan mereka. Yang itu adalah senjata yang dimiliki oleh setiap mukmin. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian.
Maka kita jangan sampai kita lewatkan satu sholat pun kecuali di dalam setiap sholat-sholat kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka, untuk membela mereka, untuk mengampuni dosa-dosa mereka-mereka yang meninggal dunia dan menjadikan mereka para syuhada yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa doa kita untuk saudara kita tanpa sepengetahuan mereka adalah di antara sebab mustajabnya doa. Maka kita sering-sering mendoakan mereka. Kita memohonkan kepada Allah untuk diberikan keteguhan hati bagi mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika di antara mereka ada perselisihan yang itu mungkin terjadi di antara para eh, faksi yang ada, mungkin kita mohonkan kepada Allah untuk disatukan hati-hati mereka di atas iman, di atas takwa kepada Allah, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di atas tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan hal-hal yang terbaik untuk saudara mereka tersebut. Dan juga kita mendoakan bangsa Yahudi yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya akan kehinaan mereka. Bahwa segala power yang mereka miliki tidak membuat mereka menjadi bangsa yang terlihat terhormat. Menjadikan mereka tetap menjadi bangsa yang hina dan rendah. Dan juga terhadap saudara-saudara kita yang termakan dengan isu-isu negatif tentang propaganda-propaganda yang ada di media sosial misalnya, karena mereka memang sengaja mengebiri diri mereka dari ilmu pengetahuan, membodohkan diri mereka sengaja untuk mendiskon ilmu dari diri mereka, ya kita harus mengasihani orang-orang seperti itu. Dan kita pancing mereka untuk lebih sadar, lebih tahu, lebih memiliki keinginan untuk belajar dan ingin tahu. Ya, jangan sampai kemudian tanpa mereka sadari, kemudian tiba-tiba seperti yang lagi viral juga diistilahkan oleh sebagian ikhwah adalah tiba-tiba saja menjadi Yahudi-Yahudi pesek, ya, yang kemudian mereka tidak punya darah Yahudi, tapi kemudian cara berpikirnya, pola pikirnya, ideologinya, budayanya Yahudi, padahal mereka sama sekali tidak punya titisan dan tetesan darah Yahudi. Allahul musta'an. Ya Ustadz, satu lagi Ustadz. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Salam. Ustadz kalau pertanyaan ini salah. Eh, Pertanyaan dan mohon nasihatnya Ustadz. Baik. Begini Ustadz, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an bahwa Yahudi itu durhaka dan Allah melaknatnya sampai hari kiamat. Nah. Dan itu sudah diceritakan juga kita dalam agama Islam. Baik. Apa ibroh yang bisa kita ambil ya Ustadz? Allah tidak dipertanyakan apa yang Allah perbuat, tetapi kita harus mengambil hikmahnya. Kalau Allah sudah menentukan itu durhaka sampai hari kiamat, berarti kan sudah tidak bisa berubah. Nah, kalau bagi umat Islam mengambil hikmah, kenapa Allah menciptakan seperti itu, apa hikmah yang diantaranya bisa kita fahami Ustadz secara umum. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita membaca asal mula sejarah Yahudi, bahwa mereka adalah dari Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Israel. Israel ini siapa? Israel adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Ya'qub alaihissalam yang melahirkan 12 anak yang mereka semuanya adalah orang-orang mulia. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian lahirlah orang-orang mulia juga seperti Musa dan Harun, Daud dan Sulaiman, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain. Sampai Zakaria, Yahya, dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Diberikan kepada mereka kitab-kitab suci yang terbaik, Taurat, Zabur, dan Injil. Yang harusnya, ya wafillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita membaca tentang bagaimana mereka, asal mulanya, nenek-nenek moyang yang terbaik, dengan dibawa bimbingan yang terbaik, manusia-manusia terbaik, para nabi-nabi yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mereka. Namun ternyata itu tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dari sini kita mengambil ibrah yang sangat banyak dan sangat besar. Yang diantaranya adalah tidak ada jaminan. Jika dia keturunan orang-orang hebat, akan melahirkan orang-orang hebat. Tidak ada jaminan bahwa jika nenek moyang kita mendapatkan warisan kitab-kitab suci yang terbaik, termasuk Al-Quran, kemudian tiba-tiba membuat kita tidak tersesat.
Yahudi dengan banyaknya nabi dan kitab suci di mereka, mereka menjadi bangsa yang paling tersesat di muka bumi. Kenapa mereka memilih itu? Karena memperturutkan hawa nafsunya. Karena mereka tidak peduli dengan kitab suci mereka. Ketidakpedulian mereka itu, mereka mainkan akal yang memperturutkan hawa nafsu itu, yang mengikuti hawa nafsunya, mereka kedepankan ketimbang syariat. Maka mereka menjadi bangsa yang dimurkai atau tersesat. Mereka tidak keluar dari dua sifat ini tadi. Dimurkai atau tersesat. Itu yang terjadi pada bangsa Yahudi. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil tentang mereka. Dan juga mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita mengambil sifat-sifat dan karakter seperti mereka. Mereka ini harusnya, jika kita melihat asal-usulnya, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, banyaknya para nabi di antara mereka. Harusnya yang kita lihat sosoknya di zaman ini adalah orang-orang yang paling paling menjadi sinarnya dunia. Oh, yang menunjukkan bagaimana representasi keturunan para nabi. Dengan akhlaknya, dengan perangainya, dengan ilmunya, dengan ketakwaan dan kesolehannya, dengan peran baiknya di dalam kehidupan manusia. Namun ternyata tidak seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Jadi tidak jaminan bahwa orang-orang yang nasabnya bagus, yang dekat dengan sumber peradaban yang terbaik, kemudian menjadi orang-orang yang baik. Jadi, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya nasab dengan manusia. Tidak ada nasab antara Allah dengan hambanya. Hubungan kita dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu komitmen kita. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini komitmen dan akad kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan yang lainnya. Tidak ada anak Tuhan, tidak ada bangsa yang dilebihkan dan dikurangkan. Karena semua makhluk ciptaan Allah. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dan bukan orang Arab. Kelebihannya takwa. Siapa yang lebih bertakwa? Jika ternyata yang lebih bertakwa bukan orang Arab, mereka yang lebih berhak dimuliakan oleh Allah ketimbang bangsa Arab yang tidak bertakwa. Inilah Islam. Banyak lagi sifat, banyak lagi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil, ikhwafillah, bahwa penyimpangan itu bertahap. Bagaimana proses menyimpangnya Yahudi? Bagaimana kerusakan yang terjadi di antara mereka? Bagaimana munculnya ide-ide dan gagasan feminisme yang sudah muncul sejak ribuan tahun yang lalu dari Bani Israel, misalnya. Kemudian bagaimana munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi yang merusak dengan ekonomi ribawi yang mereka gagas dan mereka buat. Bagaimana munculnya upaya mereka untuk tidak yang berupaya membuat kerusakan di muka bumi dengan tidak membiarkan umat manusia berdamai karena mereka memang supporter supplier senjata, ya. Karena jika mereka produsen dan supplier senjata, senjata itu kepakai ketika terjadi masalah. Ketika adanya perdamaian, pabrik-pabrik mereka harus tutup. Karyawan-karyawan mereka harus berhenti. Ilmuwan-ilmuwan mereka tidak kepakai ilmunya. Karena ilmu yang merusak ini tadi, menggaji banyak karyawan, memproduksi banyak alat-alat perusak, dan alat-alat itu harus laku terjual. Bagaimana terjual dan terpakainya? Ketika terjadi pertumpahan darah, permusuhan, peperangan, dan yang semisalnya. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak, bahkan berjilid-jilid ilmu bisa kita ambil dari ibrah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Yahudi. Yang nantinya generasi terakhir mereka, yang mereka menanti-nanti Mesiah mereka. Ternyata Mesiah mereka benar-benar Mesiah. Tapi Al-Masihid Dajjal. Dajjal lah yang mereka nanti, yang mereka akan mereka ikuti nantinya di akhir zaman. Allahul Musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, jazakumullahu Oh, khairan Ustaz. Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari titipan dari Amerika dan Kanada yang diwakili oleh Umu Ammar. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan melalui chatbox di sini dari Nah, salah satu jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hamas ini sebenarnya siapa Ustaz? Demikian pertanyaannya. barakallahu fiik. Hamas, Ana tidak tahu banyak tentang Hamas. Namun, Ana sempat browsing tadi di
Wikipedia yang berbahasa Arab tentang bagaimana gagasan mereka, siapa yang mendirikan mereka, tahun berapa, kalau di tahun 87 kalau tidak salah mulai munculnya, dan itu digagas oleh beberapa ulama dai, para ulama yang mereka ini sangat peduli akan kemerdekaan Al-Aqsa, kemerdekaan Palestina, bahwa kemerdekaan itu harus Palestina haruslah menjadi suatu keniscayaan, suatu keharusan yang diperoleh, yang diraih, dan itulah menjadi perjuangan mereka, bahwa itu otomatis dengan menjadikan, artinya dengan upayanya adalah supaya Yahudi mengakui bahwa mereka adalah para penjajah dan mengembalikan tanah jajahan mereka kepada pemilik-pemiliknya, seperti itu. Jadi kalau gerakan seperti tadi yang Anda sebutkan, setiap gerakan yang berupaya untuk mengembalikan kemerdekaan negara mereka, walaupun itu timbulnya adalah dari anak-anak bangsa sendiri, gerakan itu pasti di mata para penjajah adalah teroris. Ya, seperti tadi misalnya, nah, beri contoh, di mata Belanda, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Tengku Umar, Cut Nyadin, dan yang lainnya dianggap teroris. Preman-preman kampung, perusak-perusak, ya, yang membuat kerusakan dan kekacauan itu di mata Belanda. Dan jangan sampai kacamata kita memakai dengan menggunakan kacamata para penjajah. Akhirnya melihat mereka dengan cara yang sama. Kalau misalnya dikatakan bahwa lah ini bentukan Yahudi, misalnya ada yang menyuarakan dengan seperti itu. Apa mungkin Yahudi yang mereka ini adalah bangsa yang benci mati, takut mati, yang mereka ini sangat bakhil dan kikir, kemudian menggagas membentuk suatu upaya gerakan yang akibatnya pada serangan pertama yang dibuat oleh bentukannya itu sendiri telah membunuh kurang lebih 1.000 orang dari mereka. Ini mustahil. Ini sangat mustahil dibuat oleh Yahudi. Ini sekedar jawaban singkat saja terhadap eh, apa namanya pertanyaan tentang tersebut. Jadi Anda tidak tahu banyak, Anda hanya mengetahui dari apa yang ada di media sosial. Anda mencoba mencari informasi dari belum membaca kitab para ulama seperti Syekh Masyhur Hasan Salman memang menulis sebuah risalah, sebuah buku, tapi qadarullah apa namanya buku tersebut sedang ada di dalam tumpukan dan Anda belum bisa mencarinya karena insya Allah doakan semoga Anda bisa selesai cepat proses pindahan rumah, jadi bisa menata kembali kitab-kitab itu di raknya. Ada memang sebuah risalah yang disusun oleh Syekh Masyhur Hasan Salman ketika beliau mentahqiq kitab Izzuddin Al-Qassam. Jadi Brigadir Al-Qassam itu atas nama seorang alim, orang alim yang bernama Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam ini seorang alim salafi. Ya, seorang alim salafi berakidah salaf dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengaji kepada tauhid dan sunnah dan memerangi syirik dan bid'ah. Ya, dan risalah beliau sangat tegas dan sangat kuat menegaskan untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, memerangi bid'ah, ya, memerangi syirik dan bid'ah, memerangi ibadah-ibadah, ritual-ritual yang dilakukan di kuburan-kuburan, memerangi bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, seperti perayaan Maulid dan lain sebagainya. Itu ditegaskan oleh Izzuddin Al-Qassam yang menjadi nama brand Brigadir Al-Qassam, ya, adalah seorang alim salafi dan kitabnya ditahqiq oleh salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu Syekh Masyhur bin Hasan Salman hafizahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah pertanyaan tadi merupakan pertanyaan pamungkas pada malam hari ini. Namun sebelum diakhiri, mungkin ada eh, apa namanya akhir kalam dari Ustadz, sekaligus juga mungkin untuk tema pekan depan Ustadz. Masih tema pekan depan, masih tema yang seharusnya hari ini. Kebetulan Oh, tema pekan pembahasan depan, kita. ya. Nah, tema pekan Baik, depan seharusnya adalah yang seharusnya malam ini. Cuman baik. alhamdulillah kita kemarin baru menyelesaikan peristiwa Bani Quraidah dan ini sangat nyambung. Subhanallah, juga bersamaan juga dengan tragedi yang sedang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina, ya, dan maka materi ini sangat penting untuk kita ketahui, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita ini kaum muslimin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini syarat dengan ilmu. Di situ ada ilmu sejarah, di situ ada ilmu tauhid dan sunnah, di situ ada ilmu tentang peradaban yang
sangat rugi jika kita pernah hidup di kehidupan dunia, dianugerahi kitab yang sehebat ini, dianugerahi ilmu yang seluar biasa ini, namun ternyata kita tidak pernah memanfaatkannya sama sekali. Rugi, sangat rugi sekali. Kemudian naudzubillah, kemudian kita mati meninggal dunia dan dengan terlewatkan banyak kebaikan dan kebenaran yang luar biasa. Sekedar contoh saja pada malam ini, berapa belas atau puluh ayat yang kita bahas tentang karakter dan sifat Yahudi, dan ternyata apa yang kita pelajari masih up to date sampai hari ini. Karena memang maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Semua yang Allah sifatkan, yang Allah tunjukkan, dan sebagaimana yang kita antum, sebagian dari antum yang mengkaji dan mengikuti kajian sirah ini, kita mempelajari bagaimana karakter Yahudi di Madinah, bagaimana Bani Qainuqa, bagaimana Bani Nadir, bagaimana Bani Quraidah yang terakhir ini, bagaimana next nanti ini kita akan membahas ya peristiwa Khaybar. Kita akan melihat bagaimana karakter Yahudi, bahwa apa yang terjadi di muka bumi saat ini. Dan ketika antum membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum akan melihat bahwa itulah miniatur perbuatan Yahudi yang Allah tunjukkan di kehidupan Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah. Itulah gambaran yang bakal mereka lakukan berulang-ulang sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah, artinya ikhwafillah, jika kita paham sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca perjalanan hidup beliau, kita akan mengambil metode dan cara bagaimana seharusnya seorang pemimpin kaum muslimin, pemimpin negeri-negerinya umat Islam, di dalam bersikap, di dalam menyikapi Yahudi ini seperti apa harusnya. Itu akan kita pelajari, kita akan melihat bagaimana Nabi SAW menunjukkan sikapnya kepada pengkhianatan-pengkhianatan mereka. Dan apa strategi-strategi Rasulullah SAW untuk menunjukkan, untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan Islam dan haibah, ya, kehebatan Islam di mata musuh-musuhnya, terutama nanti insya Allah setelah peristiwa Al-Ahzab ini, Bani Quraidah, kita akan melihat bagaimana upaya Nabi SAW menghadapi suku-suku yang sebelumnya berkoalisi dengan Ahzab, berkoalisi dengan Quraisy dan Khatfan untuk mengepung kota Madinah. Nabi SAW menghadapi mereka satu demi satu sebagai upaya balas, ya, bukan sebagai bentuk balas dendam, tapi sebagai bentuk keadilan, sebagai bentuk bahwa keadilan itu tidak membiarkan kezaliman, itu keadilan. Dan seorang pemimpin harus menunjukkan keadilannya. Maka beliau tidak membiarkan kezaliman itu diperturutkan dan terus-menerus diberlakukan. Maka itulah upaya Nabi SAW terhadap setiap suku-suku yang mereka pernah berkoalisi untuk mengepung dan ingin menghabisi kaum muslimin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebagian ilmu yang kita dapatkan dari agama yang kita anut. Sangat rugi jika kita tidak mengambil atau mengenyam sebagian dari manfaat keberkahan ilmu-ilmu tersebut. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustazun Ali yang telah menyempatkan hadir sekaligus juga berbagi ilmu kepada kita semua dan juga tentu saja menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan Masya Fikum Allah sedang proses pindahan rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran ya serta kali. kesehatan kepada Ustaz dan juga keluarga dalam proses rumah barunya. Semoga semakin berkah lagi di rumah Ya yang Rob. barunya. Ya Rob. Jazakumullah khairan Insyaallah. Ustazi Barakallahu fiik. Jemaah Fikum sekalian, demikianlah warahmatullahi. perjumpaan kita. Ya, selamat istirahat Ustaz. Baik, hayakumullah. Nah, Assalamualaikum. Baiklah ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah perjumpaan kita bersama Ustazun Ali Hasan Bawazir hafizahullah wa taala. Insya Allah untuk Senin pekan depan kita akan bertemu kembali di tema beberapa peristiwa antara perang Khandaq dan juga perang Khaybar yang akan semakin seru dan semakin menambah, insya Allah semakin menambah wawasan kita, terlebih dengan isu-isu yang saat ini sedang hangat antara Yahudi laknatullah alaih dan juga pejuang Palestina yang sedang mempertahankan kedaulatan Islam di bumi tanah suci kiblat pertama Palestina. Barakallahu fikum jemaah sekalian atas kehadirannya dan terima kasih untuk kehadirannya pula
kami atas nama kru dan juga kerabat Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini mengaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan. Dan insya Allah kami akan sampaikan kembali untuk jadwal-jadwal kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji melalui Facebook maupun juga Instagram Bumiku Mengaji. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat istirahat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.